Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi dengan saya Dik Santoso dan Saya Romeo Wisnu Nugraha. di acara Siwas TV. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu Bawaslu dan seputar pengalaman magang di Bawaslu. Oke. Sama saya mau tanya nih ke Kak Romeo. Magang di Bawaslu itu udah berjalan berapa lama sih Kak kalau boleh tahu? Ya. Untuk saya, magang saya sudah 2 bulan. 2 bulan ya. Ya. Oke. Terus mau tanya nih, berarti kan udah tahu ya tentang apa itu Bawaslu. Menurut Kak Romeo tuh Bawaslu itu apa sih? Ya. Secara umumnya, Bawaslu adalah lembaga. Salah satu lembaga penyelenggara pemilu. Dimana jika kita tahu bahwa lembaga penyelenggara pemilu ada 3. Ada KPU, DKPP, dan yang terakhir ada Bawaslu. Seperti itu. Oke. Berarti kan Bawaslu ini termasuk 3 lembaga penting tadi ya dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut Kak Romeo nih, eksistensi Bawaslu di kalangan masyarakat itu kayak gimana sih? Apakah udah cukup atau masih kurang? Wah, terima kasih atas pertanyaannya. Dan menurut saya itu pertanyaan yang penting. Tapi kalau saya boleh terus terang, kurang. Sangat kurang. Karena kalau bisa kasih saya contoh seperti itu ya, saya pakai diri saya sendiri seperti itu ya. Saya jujur sebelum saya magang di Bawaslu tadi itu, saya sama sekali tidak tahu apa itu Bawaslu. Atau misalnya kita lebih jauh lagi, saya sama sekali tidak tahu penyelenggara pemilu itu apa detailnya, apa penyelenggaranya, dan saya baru tahu kalau ada 3 ternyata. Jadi saya benar-benar tidak ada pengetahuan sama sekali seperti itu. Dan itu yang membuat saya menjadi semakin sadar bahwa eksistensi Bawaslu belum menjadi sebuah kewajiban atau sebuah hal yang umum bagi masyarakat seperti itu. Dan saya pikir dan itu adalah pertanyaan yang penting karena di negara yang demokratis ini, di mana pemilu menjadi salah satu cara yang sah untuk mengganti rezim, seharusnya kita tahu apa sih pemilu itu, siapa yang menyelenggarakan seperti itu, dan ternyata saya sebagai rakyatnya yang negara demokrasi ini, saya tidak tahu. Jadi menurut saya masih kurang. Oke. Terus nih, karena kan Bawaslu ini termasuk penting ya, salah satu lembaga penting untuk eksistensinya juga. Menurut Kak Romeo tuh dari Bawaslu sendiri tuh udah melakukan apa nih untuk mengubah eksistensi tersebut? Jadinya tuh kayak ya istilahnya Bawaslu ini lebih dikenal lah gitu. Jadi kayak tugas fungsinya tuh jadi lebih mengerti lah gimana gitu. Dari Bawaslu sendiri apakah sudah pernah melakukan sesuatu gitu Kak? Ya, itu juga bagus. Jujur, Bawaslu sudah melakukan sosialisasi itu sendiri. Seperti itu. Dan kadang-kadang kalau kita melihat seperti pengetahuan itu sendiri, kita hanya melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, apa yang sudah dilakukan pihak lain gitu. Tapi kita belum bertanya, apa yang kita sudah lakukan diri kita sendiri. Misalkan kita analogikan sebagai sebuah kelas seperti itu. Kita mungkin bisa bertanya, apa yang guru telah lakukan untuk muridnya. Tapi apakah kita bertanya, apa yang murid telah lakukan agar kelas ini berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi ini bukan hanya sebuah masalah yang hanya dilakukan hanya bisa diselesaikan oleh Bawaslu sendiri, tapi juga harus diselesaikan oleh masyarakat dan juga Bawaslu sendiri. Jadi Bawaslu sudah melakukan sosialisasi, sudah melakukan hal yang serupa, sudah melakukan marketing seperti itu, sudah melakukan istilahnya sudah mulai melakukan proyek-proyek di mana mereka bisa istilahnya memarket diri mereka seperti itu. Tetapi apa yang sudah dilakukan? Apakah masyarakat sudah tahu mengenai Bawaslu? Contohnya balik lagi yang pertanyaan tadi saya belum pernah. Saya belum pernah melakukan apa-apa. Saya tidak tertarik. Padahal saya rakyat dari negara demokratis ini. Jadi saya jujur saya merasa sangat buruk. Tapi iya, Bawaslu sudah melakukan sosialisasi itu sendiri. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang sudah dilakukan masyarakat seperti itu. Ya. Oke. Terus kan ini Kak Romeo sudah 2 bulan lebih ya di magang di Bawaslu. Boleh dong sharing pengalamannya? Waduh, siap. Itu yang waktu magang itu kerjanya ngapain aja sih Kak? Oke, bisa. Nah, di Bawaslu kalau misalnya saya bisa definisikan sebagai arsip seperti itu. Dan orang-orang akan berbicara, arsip itu hanya ngapain saja, kan itu hanya tugas-tugas yang biasa seperti itu. Tapi kadang-kadang hal yang biasa adalah hal yang penting. Sekarang kita berbicara misalkan seperti itu ya. Apa yang kalian lakukan selain kalian makan kayak gitu? Saya menghirup udara kayak gitu. Menghirup udara kan membosankan, tapi itu penting. Dan hal-hal yang seperti ini yang kita katakan sebagai hal yang membosankan dan banyak, tapi itulah yang menjadi hal yang penting seperti itu. Dan ya, yang saya telah lakukan adalah aktifnya itu. Dan saya telah menyortir data-data seperti itu, data-data dari itu pemilu tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi kayak ada banyaknya dokumen-dokumen yang perlu disortir karena misalkan kalau tidak sortir
ya pemilu tidak bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Dan kemudian juga ada seperti pengawasan seperti itu. Dan pengawasan juga jadi inti nama Bawaslu itu sendiri, dan itu juga sudah menjadi salah satu tugas yang penting di Bawaslu sendiri, dan saya juga sudah lakukan seperti itu. Dan menurut saya inilah yang menjadi gambaran yang harusnya diekspektasi dari sebuah Bawaslu sendiri. Meskipun hal-halnya terlihat membosankan, justru itu menjadi hal yang penting seperti itu ya. Seperti itu. Dan orang-orang sekarang banyak yang berpikir bahwa jika tidak menyenangkan apa gunanya? Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya kita nanya, apa gunanya makan? Apa gunanya kayak gitu? Kita bertanya seperti itu. Padahal hal-hal yang membosankan seperti itu menjadi hal yang penting. Kalau tidak menyenangkan, kenapa kita menghirup? Kalau tidak menyenangkan, kenapa kita makan? Seperti itu. Jadi ya, itu. Ya, arsip. Terus tuh tadi kan seputar pengalaman tentang pengerjaan yang ada di magang Bawaslu nih. Ya. Sekarang saya mau tanya tentang ini, Kak. Pengalaman menyenangkan apa yang ada di Bawaslu? Atau temennya yang enak kah atau gimana gitu mungkin? Aduh, pengalaman yang menyenangkan. Gimana ngomongnya ya? Karena seluruhnya menyenangkan sih. Jadi ya gimana ya? Mungkin tadi saya bilang membosankan ya arsip seperti itu. Tapi jujur kalau ada teman dan ada rasanya jadi saling support lah ya. Jadi saling support. Ya mungkin bisa saya kata bukan hanya support saja, kadang juga menjahili seperti itu. Tapi hal-hal yang seperti itu menurut saya menjadi menyenangkan seperti itu. Jadi saya apa ya, dengan teman-teman ini dan dengan saya bisa katakan sebagai keluarga juga, ini benar-benar membuat hal-hal yang biasa yang saya lakukan seperti arsip tadi yang dikatakan membosankan itu menjadi sangat menyenangkan dan jadi bukan hanya monoton, jadi sangat apa ya istilahnya ya, dinamis seperti itu. Jadi saya benar-benar apa ya, pengalaman menyenangkan apa, saya nggak bisa bilang satu momen di mana ya, karena seluruh pengalaman menyenangkan seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak, pesan dan kesannya dong untuk Bawaslu dan juga anak-anak Bawaslu yang sampai top juga nih ya. Waduh, iya, oke, bisa. Oke, pesan dan kesan ya. Kesannya dulu ya. Ya. Kesannya benar-benar yang saya katakan tadi, menyenangkan seperti itu, sangat menjahili dan sangat benar-benar dinamis seperti itu. Benar-benar membuat saya merasa kayak hebat. Buat saya merasa seperti wah, ternyata kerja juga bisa menyenangkan ya. Padahal kerjanya terkesan membosankan tadi itu, ternyata menyenangkan seperti itu. Ternyata bisa tidak hanya itu, bisa lebih dari apa yang diharapkan atau yang terlihat seperti itu. Dan untuk pesannya mungkin hanya satu saja sih mungkin dari saya, tetap lanjutkan seperti itu. Oke, jadi itu tadi teman-teman pembahasan kita tentang apa itu Bawaslu dan seputar pengalaman magang dari Kak Romeo. Ya, apa? Oke. Saya situ aja. Mungkin masih sampai ini aja ya. Ya. Nantinya akan ada lanjutannya oleh teman-teman juga. Lanjutannya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih mungkin. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.